Shalom, selamat hari Minggu, Rok. Sebelum kita puji-pujian, kita speaker dulu ya. Jadi semua berdiri. Nah, permainannya itu tepuk 3 gerakan. Jadi pertama semangat, yang kedua tepuk huruf vokal, yang ketiga tepuk luar biasa. Oke, kita mulai dari pertama ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangnya satu kali lagi. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang yang kedua ya, tepuk huruf vokal, oke? 1, 2, 3. Tepuk huruf vokal. A, I, U, E, O. A, I, U, O. Yes. Ulangnya satu kali lagi. Tepuk huruf vokal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Yes. Sekarang yang ketiga, tepuk. Oke. 1, 2, 3. Tepuk luar biasa. Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Ki luar biasa. Yes. Ulangnya satu kali lagi. Oke. Tepuk luar biasa. Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Rocky luar biasa. Yes. Oke, sekarang kita ulang dari awal langsung tiga-tiganya, oke? Cepat-cepat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk huruf vokal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Yes. Tepuk luar biasa. Luar biasa. Kamu luar biasa. Semua luar biasa. Yes. Shalom Rocky semuanya yang ada di rumah. Kita kembali lagi bersama ibadah online bersama kakak dan kakak Jova. Ya, semua sudah siap puji Tuhan? Puji Tuhan. Oke, mari semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus,
akan mendengarkan cerita. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari semuanya sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Mari semua angkat suara sembah Dia, Raja, Raja segala raja. Haleluya Yesus Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan melebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan melebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan melebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Sekali lagi Yesus tolong padaku. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang luar biasa Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua. Berkati Bunda yang akan membawakan cerita. Biarlah pada kami pada hari ini Tuhan, cerita yang Bunda ceritakan Tuhan bisa menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami, baik kami yang di rumah yang menonton. Tuhan berkati kami semua, kami adik-adik kami, orang tua kami yang mendampingi semua. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang sudah siap mendengarkan cerita katakan amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ayo, apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik ya pastinya. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap ada, tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita pada hari Minggu ya. Kita bersyukur, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, dan berkat yang melimpah untuk setiap kita di tempat ini. Dibuat untuk adik-adik di rumah. Kita bersyukur, kita berterima kasih betapa baiknya Tuhan kita memelihara kita, memberikan kesehatan untuk setiap kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beribadah walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Oke adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini? Kita akan mendengarkan satu cerita di mana judulnya adalah Tuhan Yesus mengunjungi sahabat yang berduka cita. Untuk ayat pendukungnya terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 46. Adik-adik yang sudah tahu baca bisa membaca ayat ini di rumah masing-masing, dan adik-adik yang belum tahu membaca atau masih belum lancar membaca bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakannya. Oke? Jadi perikop kita dalam cerita kita pada pagi hari ini itu adalah
Lazarus dibangkitkan. Jadi suatu hari ada seorang yang sedang sakit. Namanya itu adalah Lazarus. Ia tinggal di Betania dan dia itu adalah saudara dari Maria dan adiknya Marta. Jadi saat itu Lazarus dia sakit. Sama seperti yang keadaan saat ini, virus corona membuat banyak orang sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi kita percaya Tuhan melindungi kita dari segala macam bahaya, segala macam penyakit itu dijauhkan dari kita karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, lanjut lagi. Jadi satu kali ini Lazarus sakit dan kedua perempuan yaitu Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus. Kalau dulu kira-kira bagaimana ya untuk kasih kabar sama contohnya Tuhan Yesus dia ada di Sorong, kita ada di Manokwari. Maria dan Marta ada di Manokwari. Bagaimana ya dia caranya dulu-dulu itu kasih kabar begitu? Kalau sekarang kan tinggal WA saja sudah tahu. Iya kan? Kalau dulu itu kemungkinan ada minta tolong orang yang sampaikan ke Tuhan Yesus begitu. Jadi di sini kita lanjutkan. Perempuan itu memberikan kabar kepada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Oke. Ketika Yesus dia mendengar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus itu dia sangat mengasihi Maria dan kakaknya dan si Lazarus. Namun setelah dia didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tidak datang selama 2 hari. Dia masih tetap tinggal selama 2 hari di tempat yang sekarang dia berada. Jadi tetapi karena setelah 2 hari itu dia berkata sama dia punya murid-murid begini, mari kita kembali ke Yudea. Lalu dia punya murid-murid sampaikan kayak begini, Rabi, baru-baru ini orang-orang di Yudea itu, di Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu mencoba melempari engkau dengan batu. Masihkah engkau kembali ke sana? Masihkah engkau mau kembali ke sana? Dia punya murid-murid sampai tanya, kasih tahu kayak begitu sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus jawabnya apa? Ayo, Tuhan Yesus dia jawab begini, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau orang yang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikian perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, langsung itu Tuhan Yesus dia berkata sama dia punya murid-murid begini, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Langsung di sini dia punya murid-murid kan tidak tahu kalau sebenarnya padahal Tuhan Yesus punya maksud dia tertidur itu maksudnya Lazarus itu sudah mati, tapi dia murid-muridnya tidak tahu. Jadi murid-muridnya sampaikan begini lagi sama Tuhan Yesus, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi karena mereka tidak mengerti kalau maksudnya Tuhan itu apa, jadi mereka bilang kalau Lazarus tidur itu pasti dia akan sembuh. Karena memang mereka tahu dia sakit, tapi mereka tidak tahu kalau dia sudah mati. Jadi di sini langsung Tuhan Yesus dia bilang lagi begini, Lazarus sudah mati,
Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Jadi di situ dibilang, Tuhan bilang Tuhan tidak datang ke waktu pas dia mati karena Tuhan mau supaya murid-muridnya dan setiap orang-orang itu percaya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu satu orang ada tanya, kasih tahu begini, namanya itu Thomas, dia bilang yang dia biasanya disebut Didimus. Dia berkata kepada teman-temannya, bilang begini, yaitu murid-muridnya Tuhan Yesus yang lain. Dia bilang, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan. Jadi saat Tuhan Yesus tiba, Lazarus itu dia sudah mati selama 4 hari dan dia sudah dikuburkan. Jadi karena apa? Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi ketika Marta dia dengar kalau Tuhan Yesus sudah datang, ia pergi mendapatkannya. Berarti dia pergi ketemu Tuhan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Terus Marta dia bicara sama Tuhan. Hamba Tuhan Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi dia tidak percaya kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu akan bangkitkan Lazarus pada hari itu juga. Karena di sini dia bilang dia tahu kalau Tuhan akan bangkitkan dia pada akhir zaman, pada akhir di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dia akan jemput kita yang percaya kepadanya. Tapi Tuhan Yesus dia jawab begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Langsung di situ Tuhan sampaikan kepada Marta. Lalu Marta dia jawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah itu dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sini dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit. Lalu dia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria yang menghiburnya melihat bahwa Maria segera pergi, mereka mengikuti dia. Karena mereka sangka jangan sampai dia pergi ke kuburan untuk datang menangis di kuburan itu. Tapi setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur di depan kakinya Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Jadi Tuhan Yesus dia menangis. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi mereka bilang begini, betapa Tuhan Yesus mengasihi Lazarus sampai dia menangis. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata,
Ia yang memelehkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi Tuhan Yesus dia tergerak hati, dia sedih sekali, dia tergerak hatinya. Lalu ia pergi ke kubur itu didorong kalau di sana kuburnya itu seperti gua dan ditutup dengan batu. Lalu dia bilang begini sama orang-orang yang ada di sana, dia bilang, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya. Jadi Marta langsung bilang begini, "Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Marta dia tidak percaya kalau Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus. Sampai dia berkata seperti begitu kalau Lazarus itu sudah bau karena sudah mati 4 hari. Karena memang seperti begitu. Kalau orang sudah mati, apalagi sudah sampai 4 hari, itu pasti dia sudah berbau. Tapi Tuhan Yesus dia menjawab seperti begini. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan." Jadi adik-adik di rumah sana, jika kita percaya sama Tuhan Yesus, jika kita percaya Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengubahkan segala pergumulan kita, segala apa yang kita minta, kita percaya dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti akan memberikan kemuliaan memberikan penglihatan bahwa kemuliaan Allah itu ada. Tuhan Yesus akan sanggup memulihkan setiap kita. Oke. Jadi akhirnya mereka angkat batu itu, diangkat. Iya, angkat. Dorong batu itu, lalu Yesus mengada. Yesus menengada, dia bilang begini. Dia begini ke atas, terus dia bilang, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah dia berkata begitu, langsung Tuhan Yesus bilang begini, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Oke. Jadi apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Cerita tentang Lazarus dibangkitkan adalah kita harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak dapat Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita anak-anak Tuhan, jika kita berdoa sungguh-sungguh, contohnya kita sekolah, kita berdoa sungguh-sungguh, "Tuhan, saya ingin ranking 1, saya ingin cerdas Tuhan, mengerti setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru Tuhan. Tuhan, Engkau bantu saya Tuhan." Kita percaya Tuhan dan kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa juara 1 dan bisa menjadi yang terbaik. Karena anak-anak Tuhan, anak-anak Rock Kids pasti menjadi anak-anak yang terhebat. Di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita percaya kepada Tuhan, di saat kita berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil yang tidak dapat Tuhan lakukan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk mama papa, untuk adik-adik dan untuk kita semua. Jadi mungkin ada adik-adik yang orang tuanya lagi sakit, atau nenek atau tete atau kakak, saudara, atau mungkin adik sendiri yang lagi sakit. Kita berdoa sama Tuhan karena kita percaya yang mati saja Tuhan bisa bangkitkan, apalagi kita yang sakit, kita yang belum mati. Pasti Tuhan sanggup
memulihkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita di saat kita berdoa sungguh-sungguh dan di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu sudah baik, sudah mati di atas kayu salib, dan kita harus percaya. Jangan seperti Marta yang dia percaya tapi dia masih ragu-ragu. Begitu ya. Oke adik-adik, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Ada ayat hafalan yang Miss akan kasih. Dia itu terdapat dalam Yohanes 11 ayat 40. Dan dia berkata, yang di sini ayatnya berbunyi, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nanti adik-adik semua baca dan menghafalkan ayat hafalan ini dan direkam, dan nanti Miss akan masukkan ke dalam ibadah berikutnya. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu lagu, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Setiap anak-anak lipat tangan, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari yang indah ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami anak-anak sekolah minggu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hal yang indah yang Engkau selalu sediakan untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini, buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang percaya, yang mengasihi Engkau, anak-anak yang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita, biarlah kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup mengubahkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Kami percaya segala yang baik, segala yang kami minta dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kesungguhan hati, kami yakin percaya Tuhan sanggup mengadakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapa. Terima kasih di saat ini Tuhan, kami berdoa juga biarlah COVID ini cepat berlalu Tuhan, dan kami bisa bertemu, berjumpa satu sama lain dengan teman-teman kami di ruang sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.